Halo teman-teman, selamat datang di channel TG Flix. Seorang pria berusaha memelihara mermaid cantik tanpa menyadari bahaya yang mengancam nyawanya. Di Palacios, Texas, terjadi pencemaran yang berasal dari 400.000 galon minyak. Pelakunya, sebuah perusahaan bernama Titan International. Akibat dari pencemaran itu, terjadi kerusakan pada arus laut dan pemukiman nelayan di wilayah tersebut. Mereka tidak bisa lagi menangkap ikan karena sebagian besar populasinya mati. Tentu saja, hal ini menghancurkan sistem perekonomian. Kini, tanpa adanya mata pencaharian, para nelayan ini mengarungi laut hanya untuk membersihkan sisa-sisa limbah. Sharko, salah satu mantan nelayan, menjadi korban. Dia jatuh dari kapal saat memompa limbah dan wajahnya terkena bahan kimia. Karena kejadian itulah, salah satu matanya buta dan kini dia bernafas dengan bantuan tabung oksigen. Untuk mengisi waktu luang, Sharko sering pergi ke pesisir pantai, mengambil beberapa hewan laut yang sudah mati, lalu mengirim bangkainya ke markas Titan International. Sharko sering berkumpul di bar untuk sekedar minum-minum. Suatu sore, salah seorang nelayan bercerita perahunya pernah dikelilingi dan diserang oleh sekelompok putri duyung atau mermaid. Tentu saja tidak ada yang percaya dengan cerita tersebut. Sampai akhirnya, pria itu menunjukkan salah satu bekas luka di bagian perutnya. Sharko tidak terlalu memperdulikannya. Dia mengatakan mustahil jika pergi melaut dan mendapatkan hasil tangkapan. Percakapan di antara mereka pun berujung dengan sebuah keributan dan membuat suasana di hati Sharko menjadi buruk. Ia pergi meninggalkan bar, kembali ke truknya untuk menenangkan diri. Tiba-tiba datanglah Breezy yang ingin meminjam perahu miliknya. Permintaan itu langsung ditolak oleh Sharko. Dia memilih pergi dan meninggalkan rekannya. Sesampainya di rumah, Sharko menghabiskan waktu untuk minum dan menonton televisi. Rindu akan pergi melaut membuatnya gelisah sampai tidak bisa tidur tenang. Tak lama kemudian, dia berubah pikiran, ingin pergi sebentar untuk mencari suasana baru. Setibanya di pantai, Sharko menemukan seekor ikan yang berlumuran minyak. Dia memungut dan melemparnya ke truk. Ketika beranjak pergi, dia mendengar suara pekikan di antara bebatuan. Setelah mendekati sumber suara, terlihat seekor mermaid yang juga berlumuran minyak. Sharko terkejut dan takut. Dia memeriksa tubuh mermaid itu dengan bantuan ranting pohon, dan karena mermaid itu tidak bergerak, akhirnya Sharko pun membungkusnya dengan kain dan membawanya pulang. Sharko terlihat kesulitan membawa mermaid itu, namun dia tidak menyerah. Sharko berhasil memasukkannya ke dalam bak mandi yang sudah diisi penuh dengan es batu. Saat ia bersantai, menyalakan musik sembari menari-nari di dalam rumah, tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan dering telepon. Ternyata, telepon itu berasal dari sang pengacara yang akan membantunya menuntut balik perusahaan Titan International. Sharko segera menutup telepon itu. Dia tidak tertarik untuk mengingat semua traumanya demi uang, karena persidangan tidak akan bisa mengembalikan kehidupan lamanya. Saat Sharko sedang minum dan menonton televisi di sore hari, dia mendengar suara aneh dari kamar mandi. Setelah diperiksa, mermaid itu terlihat marah, mencoba keluar dari kain tebal yang membungkusnya. Dengan sigap, Sharko menutup pintu dan mengambil senapannya. Lalu ketika dia kembali, mermaid itu melompat dan bahkan menggigit lengan Sharko. Beruntung Sharko berhasil meraih jaring, yang mana akhirnya dia gunakan untuk membungkus dan mengikat mermaid itu di dalam bak mandi. Sharko membersihkan sisa minyak yang menempel pada insang. Tak hanya itu, dia juga memberikan daging yang dibeli pagi ini untuk si mermaid. Setelah pergi meninggalkannya, suara aneh seperti nyanyian kembali terdengar saat Sharko minum dan menonton televisi. Karena merasa kasihan dengan mermaid, ia mengarahkan TV-nya ke kamar mandi agar bisa menonton serial bersama. Akhirnya, Sharko pun tertidur. Tiba-tiba suara aneh kembali terdengar dan membangunkan tidurnya. Saat memeriksa dapur, terlihat Breezy menyelinap masuk ke dalam rumah dan mengambil sebuah radio. Sharko mengancam akan memanggil polisi, tapi niatnya ini malah membuat Breezy marah dan membanting radio itu serta berteriak seperti orang gila.
Suasana kembali hening ketika suara aneh terdengar dari kamar mandi. Sharko tidak mampu mencegah sampai akhirnya Breezy menemukan mermaid itu. Breezy pun langsung bersemangat memikirkan berapa banyak uang yang bisa dihasilkan dari penjualan mermaid. Namun Sharko tidak menyetujui ide itu. Dia berencana mengembalikan mermaid ke laut setelah airnya benar-benar bersih. Keesokan harinya mereka mulai membuat tangki kaca berukuran cukup besar yang nantinya digunakan sebagai tempat tinggal si mermaid. Setelah pekerjaan itu selesai, Sharko memperingatkan Breezy agar tidak memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tangki itu kemudian dipenuhi dengan air, lalu Sharko memindahkan si mermaid ke dalam tangki kaca. Tak hanya itu, Sharko juga menyiapkan makan malam untuknya. Santapan daging mentah yang dipadu dengan musik menciptakan suasana romantis. Semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama mermaid itu, semakin banyak juga hal-hal aneh yang terjadi. Mermaid itu tampaknya memiliki kekuatan magis yang bisa memikat Sharko. Semua itu terlihat saat dia menceritakan beberapa pengalaman hidupnya. Sayup-sayup, sebuah lagu mulai terdengar, dan bayangan seorang wanita aneh muncul di benak Sharko. Tak lama kemudian, terdengar ketukan pintu, dan Sharko melihat wanita itu muncul di hadapannya. Dia pun masuk ke dalam rumah dan menyentuh tangki, seolah-olah membenarkan kecurigaan Sharko bahwa wanita yang datang adalah mermaid. Wanita itu menyampaikan rasa terima kasih karena Sharko adalah satu-satunya orang yang berusaha menyelamatkan ekosistem laut dari pencemaran. Dia menyentuh dan menyembuhkan bekas luka di wajah Sharko. Mereka menikmati malam itu dengan menari serta memadu kasih, diiringi lantunan lagu Sinatra. King of the Ocean. Sesuatu di luar dugaan terjadi secara tiba-tiba. Sharko melihat beberapa mobil di luar rumahnya. Dia menyuruh wanita itu tetap menunggu, sementara dirinya memeriksa keadaan di luar. Saat Sharko menemui orang-orang yang datang, dirinya terlihat masih sama, menggunakan selang oksigen dan masih memiliki bekas luka di wajahnya. Hal ini membenarkan bahwa dia mengalami halusinasi. Mobil-mobil itu ternyata milik nelayan yang datang bersama Breezy. Sulit dipercaya, ternyata Breezy menceritakan rahasia itu pada penduduk setempat. Mereka memaksa Sharko berbagi hasil tangkapan mermaid dan berniat menjualnya agar bisa mendapatkan uang. Sharko marah dan mengambil senapan. Dia mengusir para nelayan dengan cara melepaskan beberapa tembakan. Dia juga mengancam akan menembak mereka satu persatu, sampai akhirnya para nelayan itu berlari ketakutan. Lagi-lagi Sharko berhalusinasi saat dia kembali ke rumah dan menyapa si mermaid. Alunan musik Sinatra semakin membuatnya terbawa suasana, tetapi pada kenyataannya dia hanya mengambil sebuah tangga lalu melompat ke dalam tangki. Dan akhirnya Sharko menjadi santapan mermaid. Mungkin sekian dulu, terima kasih buat teman-teman yang telah menyaksikan, dan semoga kalian semua terhibur. Silahkan request film-film yang kalian suka untuk diceritakan, bisa di kolom komentar atau juga bisa lewat DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Oke, jangan lupa share, like, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!